Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devi, selaku dosen mata kuliah studi mandiri. Sebelum saya menjelaskan terkait proposal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Margaret Fenix Sali dengan NPM 040. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul proposal saya tentang penerapan bimbingan kelompok teknik play therapy untuk mengurangi dampak penggunaan gadget pada siswa SMP Negeri 23 Malang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Di era modern ini, kemajuan teknologi semakin berkembang secara pesat. Teknologi di zaman sekarang ini sudah sangat canggih, salah satunya adalah gadget atau smartphone. Teknologi modern yang maju telah menyebabkan anak kecil mulai memainkan permainan asli atau fisik yang diarahkan pada sesuatu yang tidak nyata dengan berbentuk gadget. Permasalahan yang sering terjadi di SMP Negeri 23 Malang, banyak siswa yang menyalahgunakan gadget seperti bermain game online berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat mempengaruhi proses perkembangan secara signifikan. Jika gadget digunakan sesuai kebutuhan, misalnya untuk akses ilmu pengetahuan pada batas wajar, maka gadget dianggap memberikan banyak manfaat. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan membuat ketagihan, niscaya akan menimbulkan efek negatif baik bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Oleh karena itu, penerapan bimbingan kelompok diperlukan untuk membimbing siswa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan berkembang menggunakan dinamika kelompok dengan tujuan konseling dan bimbingan. Bimbingan kelompok juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membantu sekelompok siswa menjadi satu kesatuan yang kohesif dan mandiri. Play therapy dapat menjadi teknik atau metode dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, khususnya untuk anak-anak. Dengan menggunakan permainan sebagai media, bimbingan kelompok menjadi lebih menarik, komunikatif, dan sesuai dengan dunia siswa. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai perkembangan pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian pustaka. Di kajian pustaka ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bimbingan kelompok. Menurut Hayani et al. Tahun 2020, salah satu tujuan utama bimbingan kelompok adalah pertukaran pengalaman dan informasi. Forum kelompok membuka peluang bagi anggota untuk bertukar pandangan dan wawasan berbeda, memperluas pemahaman terhadap isu yang dihadapi. Yang kedua, teknik play therapy. Menurut Hatiningsi tahun 2013, play therapy adalah sebuah proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami seseorang anak yang tidak bisa diungkapkannya dalam bahasa verbal, karena permainannya merupakan pintu masuk ke dalam dunia anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, dampak penggunaan gadget. Menurut Santrox tahun 2012, penggunaan gadget secara berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak karena dapat mengurangi interaksi sosial langsung serta pengalaman nyata yang penting dalam masa pertumbuhan.
Selanjutnya, terkait kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dipaparkan, terdapat hipotesis. Sebelum melanjutkan pembahasan terkait kerangka berpikir, di sini saya akan membahas terkait pengertian dari hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau anggapan sebagai dasar jawaban sementara yang kebenarannya belum diyakinkan, sehingga perlu untuk membuktikan kebenaran dengan pengujian. Hipotesis dari penelitian yang sudah dipaparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, bimbingan kelompok atau variabel X1 berpengaruh terhadap dampak penggunaan gadget atau variabel Y. Hipotesis 2, teknik play terapi atau variabel X2 berpengaruh terhadap dampak penggunaan gadget atau variabel Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Yang pertama yang saya jelaskan tentang rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Rancangan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas, yaitu bimbingan kelompok atau variabel X1 dan teknik play terapi atau variabel X2 terhadap variabel terikat, yaitu dampak penggunaan gadget atau variabel Y. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait populasi. Di sini saya akan membaca terkait pengertian populasi. Menurut Sugiono tahun 2022, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari populasi yang saya paparkan di sini, populasi dalam penelitian ini juga adalah siswa kelas 7A di SMP Negeri 23 Malang yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya, terkait sampel. Sebelum melanjutkan presentasi terkait penelitian terkait sampel, di sini juga saya akan membahas pengertian dari sampel. Menurut Sugiono tahun 2020, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling atau purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2022, teknik purposive sampling adalah teknik dengan melakukan penentuan kriteria tertentu pada sampel. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Dari populasi sebanyak 20 siswa, peneliti mengambil sebanyak 8 siswa yang memenuhi kriteria dan nilai representatif untuk dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian
penelitian merupakan alat bantu penting yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan variabel-variabel dalam studi. Dalam peneliti ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner atau angket yang disusun dengan menggunakan skala Likert, di mana setiap pernyataan dalam angket disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mengukur respon siswa, digunakan skala Likert 4 tingkat, yaitu tidak setuju atau TS, kurang setuju atau KS, setuju atau S, dan sangat setuju atau SS. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait skor skala Likert itu dibagi menjadi alternatif dan juga bobot. Di alternatifnya tertera terkait TS-nya bobotnya 1, kurang setuju bobotnya 2, setuju bobotnya 3, sangat setuju bobotnya 4. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah menentukan analisis data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25 dengan uji statistik dengan tarif signifikan 5%. SPSS adalah sebuah aplikasi pengelolaan data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji normalitas bahwa apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan apabila signifikansi atau kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan uji T. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan uji T. Uji T di sini adalah uji perbedaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan atau rata-rata dari 2 sampel. Sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama tetapi menghasilkan 2 data. Skor T pada penelitian menggunakan program SPSS dengan menggunakan teknik analisis sampel tes. Uji T bertujuan untuk mengkaji hasil dari penerapan teknik game terapi untuk mengetahui penggunaan Getsuchiba dengan cara membandingkan antara sebelum dengan sesudah diberikan treatment. Kriteria pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika signifikansi 0,05 maka HO diterima, sedangkan HA ditolak.
Selanjutnya, jika signifikan 0,05, maka HA diterima sedangkan HO ditolak. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada salah kata atau pengucapan kata pada presentasi pada hari ini. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.